Oke guys, ini kulkas Polytron ini masih kinyis-kinyis. Kemudian kasusnya ini ketusuk. Kalau seperti ini langkahnya, ini mesin ini sudah masuk air atau tidak, kemudian presnya ini bagus atau tidak. Anda akan saksikan awal ini. Saya pertama ngapain? Anda saksikan. Saya akan potong di isep, memastikan ini pres ini bagus tidak dan kira-kira isi air atau tidak ini. Jadi ini kunci saya. Kalau ada air berarti kompresor ini harus dicopot. Atau ini masih hidup atau tidak ini kompresor. Belum saya tes masalahnya. Kalau pekerjaan seperti ini lama ini masalahnya, ini urusannya air ini masuk atau tidak. Saya akan colokin memastikan ini hidup atau tidak. Saya hanya 2 titik yang saya potong. Apa listrik sebentar. Mati lampu. Lampu muru apa berapa ya? Ngono ana lampu nur. Oh, berarti termostat apa lagi di off? Oke. Enggak juga nih, listrik ini. Murup ndi mikir murup. Soalnya ini tidak isi setrum sama sekali. Masa saya ukur dulu ya. Bentar. Listrik. Listrik nggak masuk. Apa lampu apa? Colokan. Sebentar. Oke, ini colokannya ini. Sudah saya potong 2 titik. Oke. Ini belum masuk air ini. Oke. Saya akan teliti di filter ini masalahnya.
kalau di filter ini ketahuan juga ini basah. Basahnya bisa oli bisa air. Oke guys, tuh ini oli, ini bukan air. Jadi ini masuk ini kondensor, tetap saya flashing, tapi ini tidak saya bongkar ini. Langkah yang kedua saya cabut, kemudian saya ke bagian depan. Saya akan ke bagian depan. Oke guys, ini yang luar biasa kalau kecongkel seperti ini, karena ini terlalu lama ini ngerjain. Ini saya copot baut-bautnya, biarin pada lari kemana. Kemudian ini ada 2 baut, 3 Pak. Tidak ada hubungannya nih. Polytron ini terlalu pendek pipanya. Ini kalau urusan flashing seperti ini memang luar biasa ini. Saya akan teliti. Ini kan terlalu pendek. Kalau saya akan flashing hanya kapilernya saja, ini saya potong. Jadi saya agak yakin ini di kapilernya saja. Bisa di flashing hanya kapiler, tapi harus Anda potong ini kapiler ini, karena ini bisa melengkung. Jadi ngelas hanya 1 titik. Harus bolong ini, jangan flashingnya. Oke, tuh saya potong bolong. Kemudian di belakang ini, kalau saya flashing seperti ini, jadi hitungannya ini termasuk cepat. Saya akan potong. Untuk dorong ini ke atas ini angin ini. Jadi saya akan kasih kompresor. Oke, situ saja. Saya kasih sambungan pipa 1/4 ini. Jadi untuk selang saya untuk flashing. Jadi isep ini akan naik, dan dari isep ini ntar saya akan dorong, akan naik dan keluar di potongan kapiler tadi. Korek. Caranya seperti itu, jadi cepat. Gue harus sembayang gue misola gue. Samping rumah kamar mandi.
selang kompresor iki. Delur mari ngene. Secukupnya. Semua pekerjaan ini tidak harus maksudnya ini semuanya diraba. Jadi kira-kira yang mana yang masalah Anda yang diberesin. Misalkan air ini air adanya di evap, kemungkinan tidak sampai ke kondensor. Berarti Anda flashingnya di evap, tapi harus kapiler di foto. Wis ngono bae. Colokan itu. Saya menggunakan kompresor Kulka AC ini 3/4. Oke. Kemudian selang saya masukin ke las-lasan tadi ini. Saya masukin ini. Dan akan keluar. Ini sudah pasti akurat ini karena kompresor ini tekanannya gede dan tidak melengkung ini. Tidak mungkin melengkung. Ini tidak ada air, ini bersih ini. Kalau saya coba pakai metil, saya akan coba pakai metil misalkan. Ini saya masukinnya di sini nih. Kalau menggunakan kompresor, saya lepas, kemudian saya masukin metil. Sebenarnya ini bersih, nggak usah pakai metil pun ini aman ini. Baru masuk, keluar di dalam. Itu seperti itu. Bersih. Maksudnya ini tidak hitam, tidak dicolokin terus. Jadi saya hanya satu titik ini nyambungnya. Saya akan cabut, kemudian saya akan coba panasin ini lubangnya seperti apa. Ono baik. Aduh, geraji ya kayak gini. Bekasnya di lem Alteco ini, power glue, lem Korea.
Misalkan ambil platinum dulu ini. Sekarang tambal. Bisa apa tidak ini? Oke guys, misalkan kurang yakin tinggal tambahin api, ini mudah. Airnya kotor. Saya akan tambahi kalau misalkan meragukan ini sebelah sini. Kurang top. Lari. Oke guys, Anda lihat, saya akan pompa lagi ini. Oh no, Oke. Kalau ini masih bocor, bisa dites caranya. Anda cipratin air ini. Kalau masih melembung, lepas.
Kalau masih melembung ini ditutup, ini berarti bocor. Mas, caranya seperti itu. Ini mudah, ya, seperti itu. Dan ini hanya saya nyambung kapiler ntar. Jadi langkahnya seperti itu. Ini ada saksikan, hanya potong, cek air, kemudian ini saya sambung dengan pipa 1/4 masuk selang, dan kapiler di atas harus dipotong. Oke. Jadi ini cara flushing yang saya pilih karena ini dijamin super akurat di atas 90% kalau menurut saya. Silahkan Anda menggunakan teori lain. Sebenarnya nggak usah pakai gas atau metil. Kalau memang tidak masuk air ini aman. Siang guys. Ini sudah evap di flushing. Kemudian ini juga saya potong menggunakan pipa 1/4. Kenapa saya menggunakan sebuah selang? Karena ini praktis, kemudian tidak sambang-sambung dengan sebuah las. Jadi kalau saya akan flushing kondensor, tinggal pindah dan masuk dan colokin. Jadi seperti itu. Oke, ini keluar di kondensor misalkan kan. Seperti itu. Jadi cepat. Mau flushing menggunakan metil, mau gas lain, intinya kalau urusan flushing ini bersih. Jadi seperti itu. Misalkan saya mau pindah, copot selang ini kepindah ke sini atau sini ke sini, ini cepat. Jadi tidak nyambung dulu, dilas dulu. Seperti itu maksudnya. Ini dengan kompresor ini. Misalkan saya isi metil, sudah pasti ini keluar semua ini dari kondensor. Intinya bersih. Oke guys, jadi cara flushing ini yang saya pilih. Anda saksikan prosesnya, flushing evap, kemudian ini semua dan tambal sudah di bawahnya nih konten. Mudah-mudahan ini berguna dan penting, karena memilih seperti ini menggunakan selang ini lebih cepat pindah-pindahnya. Pindah ke sini dilas lagi, pindah di sini las lagi. Ini kelamaan, ini repot kalau menurut saya. Yang penting intinya bersih. Oke guys, siang guys.